Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Polata Pauline. Hai teman-teman, apa kabar? Moga kalian baik-baik aja ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang masalah ASI. Banyak teman-teman yang japri, yang dia baru lahiran, lalu ASInya susah keluar, atau tidak mencukupi, terutama bagi bayi kembar. Dia punya bayi kembar atau triplet, atau mungkin tunggal juga ada, terutama yang kembar ya. Kembar itu agak susah ngejar ASInya. Nah, jadi tidak semua ibu-ibu hamil ini, ibu-ibu yang baru lahiran itu masalah ASInya aman. Nah, jadi ada yang tipe orang yang mungkin hormon untuk ASInya kurang, jadi untuk menghasilkan ASI susah. Nah, lalu apa kira-kira solusinya? Nah, jadi ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Waktu saya lahiran yang kembar pertama, itu 2018, ASI saya sangat minim. Ditambahkan saya kematian dari salah satu bayi kembar saya membuat saya stres. Belum lagi saya dengan dokter yang ngelahirin saya di Pekanbaru, saya bermasalah gitu. Maksudnya bermasalah dengan beliau karena masalah tindakan yang membuat salah satu bayi kembar saya meninggal. Jadi tingkat stres saya tentu otomatis tinggi. Dan waktu itu juga suami masih jarak LDR ya, jarak antar ibu kota provinsi dengan kabupaten. Jadi ada sekali seminggu pulang. Nah, bisa dibilang dengan baby blues, nah kayak gitu ya. Tapi baby blues saya nggak membuat saya tindakan yang aneh-aneh gitu. Tapi paling stres saya yang agak susah, karena kan dicampur aduk ya, kesedihan, kemarahan, sekaligus karena jarak dengan suami. Itu juga bisa memicu faktor ASI kurang. Dan ada tipe bukan karena faktor-faktor tersebut, tapi dari fisik beliau yang membuat ASInya kurang. Nah, seperti itu. Lalu ada yang nanya, Mbak Pauline, gimana Mbak memanage ASI yang kurang untuk kita yang baru lahiran? Nah, kalau dari saya, waktu saya sulit itu, waktu itu kan masih baru lahiran, jadi masih rawat inap. Nah, si suster ngasih spuit gede, itu di spuitnya gede ya. Jadi yang spuit suntik gede itu dipot Jadi spuit itu dipotong ujungnya, lalu ditambahkan, aduh saya lupa ya, nantilah saya ingat-ingat lagi alatnya apa, masih ada di rumah atau enggak. Jadi cara memeras ASInya langsung ke puting susu ibu, lalu disedot. Ada yang menggunakan merek Pigeon itu yang pemeras ASI yang model lama yang pakai karet itu. Nah, itu kan kuat tuh. Terus atau beli alat sedot elektrik yang bukan Spectra, mereknya Little Giant, atau yang satu lagi yang bagus, aduh saya lupa. Jadi nanti video konten berikutnya nanti saya tunjukin alat-alatnya ya, karena saya buat kontennya jam-jam pulang. Nah, jadi bisa dengan menggunakan itu. Lalu tips untuk membuat ASI lancar itu apa? Jadi setiap mbak-mbak mau ASI, usahakan minum air hangat ya. Nah, jadi sebelum menggunakan alat untuk memerah ASI tadi dengan alat untuk nyedot ASI, banyak minum air hangat. Dan setiap habis memompa, bahasanya pumping ASI, juga usahakan dengan air hangat, perbanyak air hangat. Lalu
Tips berikutnya daun sari katuk, daun katuk boleh di sop, boleh di jus. Nah intinya sarinya diminum sering-sering. Yang ketiga boleh pakai boleh pakai pil katuk yang berbentuk pil, itu banyak. Atau pakai produk-produk pelancar ASI, mau Blackmores atau merek apapun boleh. Lalu yang penting itu kelola stres, tidak stres, tidak banyak pikiran, atur tidur. Tapi setahu saya karena kita baru punya baby itu agak susah nggak manage tidurnya, sehingga itu juga mempengaruhi. Nah yang paling penting kalau pumping itu usahakan per 2 jam ya. Jadi batas minum anak itu kan per 2 jam. Setelah 2 jam kita misalnya nih pumping nih jam 7 pagi pumping. Setelah pumping nanti dikasih anaknya, kalau misalnya masih pakai dot langsung dikasihkan dot, lalu 2 jam kemudian pumping lagi gitu. Nah seperti itu bagi yang kalian mungkin anaknya berada di NICU atau di Perina, artinya anaknya pakai dot. Tapi bagi kalian yang lahirannya anaknya normal, otomatis langsung ke ibunya gitu, nggak dikasih dokter anak atau susternya dot dulu gitu. Ini yang tadi ceritanya bagi yang menggunakan dot ya, yang di pumping. Jadi memancingnya juga bisa, walaupun anaknya normal tidak masuk NICU atau Perina, bisa juga melatih ASI-nya keluar cepat dengan pumping. Nah tapi intinya anak-anak bayi itu diberikan waktu ASI-nya 2 atau 3 jam. Kalau anaknya sedikit minumnya, nggak terlalu kuat nyusu, maka per 2 jam. Kalau misalnya minumnya banyak, boleh sampai per 3 jam. Nah seperti itu. Jadi rajin-rajin pumping juga dapat memacu ASI agak lebih cepat keluar. Lalu takaran-takarannya yang ikut dari DSA saat di Perina, ada yang 25 mili sekali minum ya, seperti itu ya. Nah lalu tips berikutnya ya ada pijatan, namanya pijatan untuk memperlancar ASI. Kalian mungkin bisa dilihat di channel YouTube lain untuk cara pijatan memperlancar ASI. Itu lebih bagus dilakukan oleh suami. Nah perlu bantuan ya, bukan pijat sendiri boleh, tapi lebih bagus dipijitin sama suami. Dan itu sih kalau untuk tips-tips memperlancar ASI. Nah terus masalah yang keduanya, kalau ASInya nggak lancar gimana Mbak? Kan anak butuh asupan ya kan, anak baby newborn itu kan perlu nyusu. Nah kalau ada indikasi medis misalnya kayak saya kan penderita APS, pengencer darah. Jadi awal-awal agak susah memberikan ASI karena ditakutkan pengencer darahnya mempengaruhi ASI, walaupun DSA-nya awalnya melarang, dan akhirnya saya tanya ke hematologi, obat yang saya minum nggak ada masuk ke ASI. Nah itu ya indikasi pertama, misalnya daruratnya seperti itu karena masalah penyakit si ibu yang membuat anak tidak bisa diberi ASI. Yang kedua tadi mampet ASInya alias susah keluar. Yang ketiga selain medis susah keluar, yaitu ya rata-rata ya yang masalah ASI nggak lancar atau tidak bisa memberikan ASI pada bayinya. Nah apakah solusinya? Jadi solusinya itu, bolehkah dibelikan sufor pada kasus-kasus yang 2 tersebut? Boleh, karena nggak mungkin dong anak yang nggak minum hanya gara-gara nunggu maknya pumping nggak selesai-selesai, air ASI nggak keluar-keluar, nggak mungkin kan, lebih parah lagi gitu, lebih bahaya. Memang ASI itu adalah yang paling utama, saya akui ASI itu sangat-sangat bagus, tapi tadi ceritanya susah dapetin. Terus yang kedua, ibunya ada indikasi medis yang tidak bisa memberikan ASI pada anaknya. Ya kenapa enggak diberikan sufor? Dan saya ngomong ini berani karena saya langsung dengan DSA saya sendiri gitu. Terus saya sempat nanya sama sama dok DSA yang kebetulan beliau spesialis NICU juga.
karena anak saya kan di NICU. Dia bilang, saya tanya gini, dok, perlu nggak sih donor ini, donorin ASI, minta donor? Bu, mendingan ibu kasih support ketimbang ibu minta donor, karena resiko donor itu lebih besar. Pertama, dia bilang donor darah itu kesehatannya kita nggak tahu, yang pendonor ini gitu, kesehatannya kita nggak tahu dia punya penyakit apa, ya kan. Nah jadi dia nggak ngasih, mending dikasih support yang benar-benar untuk newborn, yang dia berikan saya beberapa jenis merek ya waktu anak saya di NICU. Jadi saya masuk akal juga sih, memang ASI penting, kecuali ceritanya yang kemarin di grup ada yang bayi kembar 5 atau berapa yang ibunya meninggal preeklamsia bla bla, itu nggak mau nggak mau ya tergantung keluarga ya cari pendonor. Nah tapi itu tadi, cari pendonor itu susah gampang, kita nggak tahu riwayat penyakit si pendonor. Memang kita dia berpahala ya, dan kita senang misalnya ada yang mau donor, tapi setelah dijelasin dokter itu saya berpikir, oh ya penyakitnya kita nggak tahu gitu ya kan. Selanjutnya selain masalah penyakit, kalau mendonor ASI ini di dalam Islam kan jadinya ibu susu ya, ibu sepersusuan. Nah takutnya nanti anak kita gede kita nggak tahu asal muasal si perempuan, nanti dia punya anak cowok, kita punya anak cewek yang nggak tahu-taunya suka sama suka. Nah itu kan nggak boleh nikah. Jadi sepersusuan itu kan nggak boleh nikah. Jadi hati-hati juga soal itu gitu. Jadi agak susah gampang ya nasabnya itu gitu. Kalau dalam Islam itu yang agak sulit, kecuali memang yang si pendonor ini keluarga kita sendiri, entah adik kita yang masih nyusui atau kakak, pokoknya yang masih satu keluarga yang memungkinkan tidak bisa menikah gitu, anaknya kita dengan anaknya mereka. Yang ditakutkan itu tadi, si pendonor tadi dia entah di mana, anaknya kita nggak tahu, kita terima, nanti rupa-rupanya suka sama suka, itu kan lebih resiko yang lebih besar lagi. Nah mungkin itu aja sih kalau dari saya masalah ASI ini. Kebetulan ada pertanyaan dari beberapa teman masalah ASI, jadi saya bantu jawab. Memang dari pengalaman diri saya sendiri serta penjelasan dari dokter anak atau DSA yang bukan kebetulan ya, memang beliau benar-benar yang merawat anak saya masuk NICU 1,5 bulan, yang membantu anak saya meningkatkan BB-nya sampai anak saya bisa keluar dari NICU dengan BB yang seperti diinginkan dokter anaknya. Nah seperti itu. Mungkin dengan penjelasan ini saya bisa membantu ya. Saya mau posting langsung nih, maaf kalau tadi ada salah-salah, nggak saya cut ya, nggak ada salah yang agak lama mikir atau gimana. Tapi itulah, karena ini agak urgent juga, banyak teman yang baru lahir, jadi makanya saya buat konten ini lebih cepat tanpa editing. Tapi intinya apa yang saya sampaikan itulah apa adanya dan benar-benar dari dokter. Masalah contoh-contoh tadi aja sih yang nggak saya edit. Misalnya saya kelupaan bentuk squid yang untuk penarik di puting susu agar menyedot ASINya lebih cepat. Itu yang tadi agak saya lama ya mikirnya. Oke teman-teman, mudah-mudahan konten ini bermanfaat, membantu kalian yang baru-baru lahir. Alhamdulillah di grup kita di Bumil udah 161 orang yang berhasil, dan ada yang udah lahiran, ada yang masih menunggu masa kehamilan muda, sedang, dan kehamilan tua hingga lahiran. Mudah-mudahan bermanfaat. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa, don't forget to share ya, for sharing and then giving like ya, memberikan like-nya, komen, boleh gabung ke grup saya. Insya Allah saya bisa bantu bagi kalian yang baru IVF, yang tidak tahu IVF, atau lagi inseminasi atau promil biasa, atau yang lagi udah pernah gagal. Nanti saya beritahu rekomnya di mana, masalah apartemen, obat-obatan, tips-tips yang saya lakukan. Insya Allah bisa membantu, dan teman-teman banyak yang berhasil yang mengikuti saya ya. Alhamdulillah, itu rezeki mereka dan jodoh dengan saya, dan itu adalah pertolongan Allah juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.